Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari dengan NPM 202021 50441. Langsung saja, di sini saya akan membahas pemahaman saya terkait tema-tema berikut. Yang pertama ada tentang pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak, etika, dan keutamaan adalah konsep yang berhubungan erat dalam konteks moral dan perilaku seseorang. Berikut adalah penjelasan singkat tentang pengertian, perbedaan dan pentingnya masing-masing konsep. Yang pertama, ada akhlak. Akhlak merujuk pada perilaku dan karakter moral seseorang. Secara umum, akhlak mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mengatur tindakan manusia untuk berperilaku baik bermoral. Akhlak berkaitan dengan tindakan manusia terhadap dirinya sendiri, berhubungan dengan orang lain, dan berhubungan dengan Tuhan atau kekuatan spiritual lainnya. Akhlak mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, integritas, keadilan, belas kasih, kesabaran, dan ketakwaan. Yang kedua ada etika. Etika adalah studi tentang apa yang benar atau salah, baik atau buruk, dan segi moralitas. Etika melibatkan pemikiran kritis dan refleksi tentang prinsip-prinsip moral, standar perilaku, dan tanggung jawab sosial. Etika membahas pertanyaan-pertanyaan moral seperti bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu, apa yang menjadi dasar untuk menentukan baik dan buruk, serta bagaimana berperilaku dengan cara yang etis dan dalam berbagai konteks. Yang ketiga ada keutamaan. Keutamaan mengacu pada kualitas karakter moral yang dianggap sebagai nilai-nilai yang tinggi atau prinsip-prinsip yang baik. Keutamaan melibatkan kemampuan seseorang untuk mengembangkan dan mempraktikkan perilaku baik secara konsisten. Beberapa contoh keutamaan termasuk kejujuran, kesetiaan, keadilan, kesabaran, kerendahan hati, belas kasih, dan keberanian. Keutamaan membantu individu dalam mengembangkan karakter moral yang baik dan memandu mereka dalam mengambil keputusan dan bertindak secara moral. Keutamaan merupakan tujuan yang dikejar dalam pengembangan akhlak dan etika. Dengan mengembangkan dan mempraktikkan keutamaan, seorang menjadi lebih sadar akan tindakan moralnya, memiliki integritas yang kuat, dan dapat membentuk hubungan yang baik dengan orang lain. Keutamaan juga membantu seseorang untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianggap penting dalam masyarakat dan berkontribusi pada kebaikan secara umum. Pentingnya akhlak, etika, dan keutamaan terletak pada pengaruhnya terhadap kualitas hidup individu dan masyarakat. Dengan menghargai dan menerapkan prinsip-prinsip moral, seorang dapat menjalani kehidupan yang bermakna, membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Etika dan keutamaan juga membentuk dasar bagi pembentukan nilai-nilai masyarakat, menjaga keadilan, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua. Baik, yang kedua ada adab etika belajar dalam Islam. Dalam Islam, adab atau etika belajar sangatlah penting. Berikut adalah beberapa prinsip adab belajar dalam Islam. Yang pertama, niat yang tulus. Jadi, sebelum memulai belajar, hendaklah memiliki niat yang tulus dan ikhlas untuk mendapatkan ilmu dengan tujuan yang baik, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh manfaat dunia dan akhirat. Yang kedua ada rendah hati. Jadilah rendah hati dan terbuka terhadap pengetahuan baru. Jangan merasa sombong atau menganggap diri sendiri lebih baik dari orang lain karena memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Yang ketiga ada kesungguhan. Jadi berusahalah dengan sungguh-sungguh dalam belajar dan mencurahkan waktu serta usaha yang cukup untuk menyerap pengetahuan. Jangan terburu-buru atau tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya ada mempertahankan etika. Dalam proses belajar, jaga etika dengan berbicara dengan sopan, menghormati guru dan sesama siswa, dan menghindari perdebatan yang tidak produktif atau mencela orang lain. Selanjutnya ada tawakal.
Sambil berusaha, kita harus berserah diri kepada Allah dan bertawakal bahwa Dia akan membantu kita dalam mendapatkan pemahaman yang baik dan keberhasilan dalam belajar. Selanjutnya ada rasa bersyukur. Ketika memperoleh pengetahuan baru, jangan lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Menghargai dan mensyukuri ilmu yang diberikan akan membantu meningkatkan keberkahan dalam belajar. Selanjutnya ada menerapkan ilmu. Ilmu yang diperoleh harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara yang baik, belajar dalam Islam tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang mengamalkan dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya ada mengajarkan ilmu. Jika kita memiliki pengetahuan yang bermanfaat, kita diharapkan untuk menerapkan ilmu yang telah kita dapatkan, sehingga ilmu tersebut insya Allah akan barokah. Materi selanjutnya adalah tentang etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara sangat penting. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk hidup dan dalam keserasian dengan prinsip-prinsip agama serta menghormati dan berinteraksi dengan masyarakat dan pemerintah di mana mereka tinggal. Etika beragama dalam Islam mencakup sikap dan perilaku yang harus diperlihatkan oleh seorang muslim terhadap Allah dan sesama makhluknya. Beberapa prinsip etika beragama dalam Islam meliputi: yang pertama ada tauhid, yaitu kepercayaan kepada keesaan Allah dan menempatkannya sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Yang kedua ada iman dan takwa, memiliki keyakinan yang kuat dan takwa terhadap Allah serta menjauhi perbuatan dosa. Yang ketiga ada ihsan, melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan memiliki kesadaran bahwa Allah senantiasa melihatnya. Yang keempat ada pengampunan dan kasih sayang, jadi memiliki sikap pengampunan terhadap kesalahan orang lain dan menunjukkan kasih sayang terhadap sesama muslim. Selanjutnya ada etika berbangsa. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup dan dalam masyarakat yang beraneka ragam. Beberapa prinsip etika berbangsa dalam Islam meliputi: yang pertama ada keadilan. Jadi dalam prinsip etika berbangsa ini menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antara bangsa-bangsa. Yang kedua ada solidaritas dan persaudaraan. Jadi menjaga persatuan dan kesatuan antara sesama muslim tanpa memandang perbedaan etnis atau kebangsaan. Yang ketiga ada toleransi, menghormati kebebasan beragama dan keyakinan orang lain serta berinteraksi secara damai dengan masyarakat yang berbeda agama atau suku. Selanjutnya ada kontribusi positif, mengambil peran aktif dalam pembangunan negara, memberikan manfaat kepada masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada etika bernegara. Dalam Islam, umat dianjurkan untuk berinteraksi dengan negara dan pemerintah yang adil. Beberapa prinsip etika berbangsa dan dalam Islam meliputi: yang pertama ada ketaatan pada hukum, menghormati dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua ada kepemimpinan yang adil, mendorong pemimpin untuk bertindak adil, mengayomi masyarakat, dan menjalankan tugas dengan amanah. Selanjutnya ada masyarakat yang aman dan harmonis, yaitu menghormati keamanan dan ketertiban negara, serta berkontribusi dalam menjaga harmoni dan persatuan antara sesama warga negara. Selanjutnya ada kesejahteraan publik, berusaha untuk menciptakan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik bagi seluruh masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan yang lebih luas daripada hanya kepentingan pribadi. Dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara saling terkait dan saling mendukung. Materi yang terakhir yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam.
Musyawarah dalam Islam merujuk pada proses pengambilan keputusan melalui dialog dan konsultasi antara individu atau kelompok dalam suatu komunitas muslim. Dalam Islam, musyawarah memiliki arti penting dan ditekankan sebagai salah satu prinsip dasar dalam pembuatan keputusan yang adil dan berkeadilan. Pengertian musyawarah dalam Islam mengandung konsep penting seperti syura, yang berarti konsultasi atau musyawarah dalam konteks keputusan politik dan sosial. Praktik musyawarah di dalam Islam diambil dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya musyawarah dan konsultasi dalam berbagai situasi. Beliau bersabda, "Barang siapa yang menerima musyawarah, niscaya dia akan diberi petunjuk." Dalam konsep etika berdemokrasi dalam Islam, terdapat beberapa prinsip dan nilai-nilai yang harus diperhatikan. Beberapa di antaranya, yang pertama itu ada keadilan, yang kedua ada syura, yang ketiga ada keterbukaan dan transparansi, yang keempat ada penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan yang terakhir ada musyawarah dan istikharah. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi atau pemahaman materi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.